Bab 083. Kok kayak anak SD yang lagi pacaran? Tanyaku. Diego tertawa saat mendengar ucapanku. Abah ambu? Tanya Diego. Enggak ah, kayak keluarga cemara aja, jawabku. Abi Umi. Saran Diego lagi. 50. Itu mah pasti panggilan anak-anak si Nisa sama si Fadil, ucapku sambil tertawa. Ibu bapak. Ucap Diego. Idih. Kayak lagi meeting aja, jawabku. Apa atuh? Tanya Diego frustasi. Mommy Daddy. Ucapku sambil mencolek dagu Diego. Itu panggilan kamu aja buat akang, anak-anak gak usah manggil Daddy. Tangan Diego mengelus lembut pahaku. Akang dedek bayinya masih sok, jangan ditambahin guncangan lokal, protesku. Diego tertawa sangat kencang saat mendengar ucapanku. Jadi mau dipanggil apa? Tanya Diego lagi. Ayah bunda ajalah, jawabku. Diego kembali tertawa saat mendengar ucapanku, udah muter-muter jauh-jauh, ujungnya tetap sama pilihan pertama. Ayo malkan bunda, ucap Diego. Ih geli, entar aja abis dedek bayi lahir baru panggil bundanya, protesku. Harus dibiasain dari sekarang, ucap Diego. Aku mengulum senyumanku mendengar ucapan Diego, sepertinya aku harus terbiasa dengan sebutan baruku. Itu. Bunda mau digendong ayah. Ucapku sambil merentangkan tangan. Kok geli ya? Ucap Diego sambil tertawa. Tuh kan Bella bilang apa, geli. Aku ikut tertawa bersama Diego. Aku tidak mau jauh-jauh dari Diego, kemana-mana pengen digendong udah kayak Mbah Surip aja pokoknya. Makan pengen disuapin sama Diego, mandi pengen dimandiin. Aku seperti bayi koala yang selalu menempel pada induknya. Neng, besok jangan dulu kerja ya, istirahat aja, ucap Diego saat kami berbaring di atas kasur. Iya Kang, Kak Dipta sama Nisa juga udah anti-anti ngelarang Bella masuk kerja, kekehku. Ayo tidur sayang, udah malam, hari ini banyak kejadian yang gak ngenakin, ucap Diego. Aku menganggukkan kepalaku lalu memeluk erat tubuh Diego. Keesokan harinya aku masih saja menempeli Diego. Diego terlihat sudah rapi dengan pakaian kantornya saat kami sarapan bersama. Kang, satu lirihku saat selesai sarapan. Kenapa sayang? Tanya Diego. Hari ini akang banyak kerjaan. Cicitku. Kenapa emang Neng? Tanya Diego. 51. Akang cuti aja hari ini, temenin Bella di rumah, akang juga kan abis kecelakaan kemarin, harus istirahat, cerocosku, padahal aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan Diego. Diego terlihat berpikir sejenak, lalu dia beranjak dari kursi dan pergi ke kamar tanpa sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Air mataku langsung berebut memaksa ingin keluar, sumpah cengeng banget. Jangan nangis, jangan nangis. Peringat otakku. Tapi pengen nangis. Hatiku sudah koseh-koseh di lantai. Neng, katanya ada film seru yang baru rilis di Netflix, ucap Diego yang baru keluar dari kamar, dia terlihat sudah mengganti bajunya dengan baju santai. Senyum lebar langsung terbit di bibirku, aku berjalan cepat ke arah Diego lalu langsung melompat ke pangkuannya. Aku melingkarkan kakiku di pinggang Diego. Aduh, Neng hati-hati, peringat Diego, dia langsung menopang badanku dengan tangan kekarnya. Kangen, ucapku manja. Astagfirullah, akang cuman ganti baju, kekeh Diego. Diego menggendong tubuhku ke ruang TV, lalu kami merebahkan diri di kasur empuk yang ada di sana. Diego langsung mengotak-atik remote dan memilih sebuah film untuk kami tonton. Akang gak apa-apa gak ngantor? Tanyaku. Kakek sama ayah juga nyuruh akang istirahat,
jawab Diego. Kang, nonton TV aja, pintaku. Oh oke, ucap Diego. Lalu Diego mengganti film yang akan dia tonton dengan sinetron di televisi Ikan Tenggelam. Mau nonton apa Neng? Ucap Diego sambil memberikan remote control padaku. Ini aja, jawabku. Aku misu-misu dan ngamuk-ngamuk saat melihat adegan seorang istri yang pasrah saja saat diselingkuhi suami dan diinjak-injak mertuanya. Kok jadi cewek bego banget sih? Lawanlah, jangan cuman ngandelin karma. Makiku. Sabar sayang, ucap Diego sambil mengelus perutku. Ya Lord, dikira nangis bisa nyelesain masalah. Ucapku saat melihat pemeran utama wanitanya hanya menangis saat disakiti. Sayang, ganti channel aja ya, ucap Diego. Aku mendelikkan mataku pada Diego. Ya udah lanjutin Neng nontonnya, ucap Diego. Gampang banget maafin cowok brengsek sama mertua yang gak tahu diri. Ucapku saat sinetron yang kami tonton tamat. Sayang, tarik nafas, keluarin, tenang sayang, ucap Diego. Gak bisa dibiarin. Kang ambilin laptop Bella, pintaku. 52. Iya, ucap Diego. Tanpa banyak bertanya, Diego membawakan laptopku. Mau ngapain sayang? Kerja. Tanya Diego. Aku tidak menggubris kata-kata Diego, Diego pun hanya memandangiku yang sedang mengotak-atik laptopku. Ses televisi yang sedang menampilkan sinetron istri yang sedang disakiti dengan judul yang lain tiba-tiba menjadi layar hitam dengan tulisan berwarna merah. Kalau disakitin itu lawan. BUKANCUMANNANGIS cantik. Jangan nungguin karma, kelamaan. Diego membolakan mata dan mulutnya saat melihat tulisan itu di televisi. Neng? Itu kerjaannya Neng? Tanya Diego. Bella kesel soalnya. Sinisku. Astagfirullah, Diego mengusap wajahnya kasar saat mendengar jawaban dariku. 53. Nyonya? Ada paket buat Nyonya, ucap seorang pelayan sambil menyerahkan sebuah bungkusan untukku. Beli apa sayang? Tanya Diego. Baju buat Akang, jawabku. Diego menelan ludahnya saat aku membuka bungkusan paket dengan gunting. Bella pengen deh lihat Akang ke kantor pakai baju ini, ucapku sambil menyerahkan setelan jas berwarna pink muda pada Diego. Akang harus pakai baju ini ke kantor. Tanya Diego. Besok pakai ya. Pintaku. Iya Neng, cicit Diego. Aku tidak peduli Diego keberatan atau tidak memakai setelan jas berwarna pink fuchsia saat bekerja besok. Pokoknya aku pengen lihat dia pakai baju itu pas ngantor. Nyonya, mawar putih di taman belakang sudah mekar, ucap Feby. Oh ya, ayo Kang kita lihat bunga. Ajakku. Ayo, ucap Diego. Diego lalu menggendongku hingga ke taman belakang. Aku sangat senang saat melihat bunga mawar beraneka warna yang sedang bermekaran. Cantik banget, wangi lagi, ucapku sambil mencium bunga-bunga. Kayak kamu, bisik Diego. Aku mengulum senyumanku mendengar ucapan Diego. Diego lalu memetik sekuntum mawar putih dan menyerahkannya padaku. Akang kenapa dipetik? Kasian bunganya. Protesku. Hah, aduh Akang salah ya. Maafin ya bunga, ucap Diego. Aku terkekeh mendengar ucapan Diego. Gimana dong? Akang tempelin lagi pakai solatip. Tanya Diego. Hahaha, ya udahlah mau gimana lagi, ucapku sambil mengambil mawar putih di tangan Diego. Tuh kan benar, cantikan Neng daripada mawarnya, ucap Diego. Ih gombal, aku memukul pelan dada Diego. Neng, masuk ke dalam yuk, banyak angin di sini, ucap Diego.
Aku menganggukkan kepala saat mendengar ucapan Diego. Kencan di rumah ternyata asik juga ya Neng, ucap Diego saat kami bergandengan tangan berjalan dari taman bunga menuju ke dalam mansion. Iya Kang, dimanapun tempatnya pasti asik-asik aja kalau sama Akang, kekehku. 54. Ah hatinya Akang kejang-kejang, ucap Diego sambil tersenyum. Kang, inget gak pas kita pertama kali ciuman di kolam renang pas di penthouse? Tanyaku saat kami melewati kolam renang. Ingatlah, itu pertama kalinya kita ciuman secara sadar, kekeh Diego. Bella sok banget pas Akang nyosor Bella, ucapku sambil tertawa. Tapi pas ronde ketiga, Neng juga nyosor Akang, ucap Diego tidak mau kalah. Siapa yang minta tambah ronde? Tanyaku. Kayaknya pas itu kalau dilanjutin taruhannya, kita bakalan kebablasan deh, gak cuman sampai ciuman aja, ucap Diego sambil tertawa. Dasar, ucapku sambil mencubit perut Diego. Kenapa pas itu Neng nolak lanjut sih? Tanya Diego. Bella belum yakin di mana posisinya Bella di hati Akang, jawabku. Sekarang udah yakin kan? Goda Diego. Kalau belum yakin gak bakalan jadi ini, ucapku sambil mengelus pelan perutku. Hahaha, hasil karya Diego Nefriandi. Ucap Diego sambil mencium perutku. Tuan, ada Pak Burhan di ruang tamu, ucap seorang pelayan. Oh iya, ucap Diego. Mau ngapain Burhan kesini Kang? Tanyaku. Gak tahu Neng, Akang nemuin Burhan dulu ya, jawab Diego. Ikut, ucapku. Mau digendong gak? Tanya Diego. Aku mengangguk dengan antusias, lalu Diego menggendongku hingga ke ruang tamu. Burhan terlihat sangat shock saat dia melihatku digendong Diego, namun 2 detik kemudian dia mengulum senyumannya. Ada apa? Tanya Diego saat kami bertiga duduk melingkar di sofa ruang tamu. Ini Pak, pengendara yang nabrak kemarin itu ternyata Erlan anak dari yang punya Prastika Gemilang. Dia lagi teler dan hasil tesnya Pobelaf menggunakan narkoba saat mengemudi, jelas Burhan. Pastiin dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara, jangan sampai dilepas dengan alasan rehabilitas, desis Diego. Siap Pak, ucap Diego. Keadaan korban-korban tabrakan kemarin gimana? Tanya Diego. Lagi pemulihan Pak, semua korban sepakat menuntut Erlan dan tidak ada yang mau berdamai, jawab Burhan. Bagus, tetap dampingi semua korban sama pengacara kita, tuntut si Erlan dan suruh ganti semua kerugian yang diderita oleh mereka, ucap Diego. Siap Pak, ucap Burhan. 55. Kantor aman? Tanya Diego. Aman Pak, tenang aja. Saya kesini cuman mau laporin itu aja, ucap Burhan. Oke, makasih, ucap Diego. Oh iya, ini ada titipan dari Rida buat Bu Bella, ucap Burhan sambil menyerahkan sebuah Tupperware padaku. Apa itu? Tanya Diego. Rujak banjur katanya Pak, Rida sendiri yang bikin, ucap Diego. Oh, bilang makasih sama Rida, ucap Diego. Makasih ya Mas Burhan udah bawain rujak banjur, pengertian banget sih Mbak Rida, ucapku pada Burhan. Iya sama-sama Bu, jawab Burhan. Lalu Burhan pamit dan kembali ke kantor. Kang butuh bantuan Black Swan gak, buat ngacak-ngacak Prastika Gemilang? Tanyaku sambil menyeruput kuah rujak banjur. Hahaha, gak usah sayang, ucap Diego. Kok gitu? Dia hampir bunuh banyak orang loh. Harus dikasih pelajaran, protesku. Akang kenal sama ayahnya Erlan, beliau saat ini menjabat jadi CEO-nya. Orangnya baik Neng, cuman anaknya aja sableng, ucap Diego. Salah gaul? Tanyaku. Iya kali, sering banget bikin onar,
Tapi ya gitu karena banyak uang jadi lolos terus gak pernah di penjara. Berhubung sekarang salah satu korbannya Akang, dia gak bakalan sia lolos dengan mudah, ucap Diego. Orang tuanya juga salah Kang, terlalu manjain anaknya, cibirku. Ya namanya juga ke anak sendiri, setahu Akang Pak Hermawan minta sama Erlan buat belajar ngelola perusahaan, tapi anaknya bebel, ucap Diego. Ya udah deh, mending di penjara aja biar introspeksi diri, ucapku. Iya, jangan diserang ya, ini murni kesalahan si Erlan, gak ada sangkut pautnya sama perusahaannya, ucap Diego. Iya Akang sayang, Bella paham, ucapku sambil bergelayut manja di lengan Diego. Setelah makan siang, aku dan Diego tidur siang setelah lelah berceloteh mengenai banyak hal. Tidur siangku terganggu dengan suara dering telepon, ternyata Nisa yang menelponku. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam, ti aku pakai Black Swan ya. Pinta Nisa. Pakai aja, jawabku. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menutup telepon dari Nisa, aku kembali tidur dalam pelukan Diego. Selesai sholat asyar berjamaah, seorang pelayan mengetuk pintu kamar kami. 56. Ada apa? Tanya Diego saat membuka pintu. Tuan, ada Tuan Fadil, ucap seorang pelayan. Oke, bilangin tunggu bentar, ucap Diego sambil menganggukkan kepalanya. Kenapa lu? Kusut bener mukanya. Tanya Diego saat Fadil duduk di hadapan kami. Abis baku hantam. Tanyaku saat melihat bibir Fadil sedikit sobek dan lebam di bawah matanya. Fadil menghela nafas kasar saat mendengar pertanyaan dari kami, wajahnya terlihat sangat frustasi. Tadi gue abis fitting baju pengantin sama ambil cincin kawin bareng ibu sama Nisa, pas di parkiran, ibu kebelet pipis, jadinya dia balik kanan ke toilet. Gue sama Nisa nunggu berdua di parkiran sambil ngobrol, Fadil mulai bercerita. Tumbenan amat si Nisa mau berduaan, kekehku. Di parkiran juga banyak orang yang lalu lalang, dan kita nunggu ibu depan mobil gak masuk ke dalam mobil, cicit Fadil. Oh no, aku membulatkan mulutku. Terus, tanya Diego. Lu tahu Tommy? Tanya Fadil. Tahu, dia naksir si Nisa dari semester 3, tapi gak pernah ditanggepin sama Nisa, jawabku. Dulu gue pernah nonjok dia juga kan pas di toko buku, karena dia maksa dan megang tangan Nisa, ucap Fadil. Iya, Nisa pernah nyerita, aku menganggukkan kepala. Pas di parkiran kita ketemu lagi itu sama si Tommy, dia ngehina Nisa katanya Nisa itu munafik terus ngerendahin Nisa pakai kata-kata yang bikin gue panas hati. Ya udah gue baku hantam sama dia, ucap Fadil. Aku malah cekikikan mendengar cerita Fadil. Malu-maluin aja lu sampai kena hajar, cibir Diego. Si Tommy dibawa ambulans ke rumah sakit. Ucap Fadil. Hahaha, separah apa lu ngehajar dia? Tanyaku sambil tertawa. Itu si Nisanya gimana? Tanya Diego. Dia histeris lah, teriak-teriak pas gue ngehajar si Tommy. Dia juga gak sadar kayaknya udah meluk lengan gue kenceng banget, kekeh Fadil. Wah, nyuri-nyuri kesempatan dalam kesempitan, sindirku. Fadil mengulum senyumannya. Abis dipisahin sama security ya si Tommy dibawa ke rumah sakit, ucap Fadil. Siap-siap aja lu dipanggil ke kantor polisi, ucap Diego. Gak takut gue, ucap Fadil. Terus lu misuh-misuh kenapa? Tanyaku. Nisa bilang ke gue, dia bakalan beresin masalah ini sendiri, dan minta gue buat diem aja gak ngapa-ngapain. 57. Lirih Fadil. Sindrom cowok-cowok,
Kayaknya Fadil ngerasa gak dibutuhin dan gak dianggap sama si Nisa, batinku. 58. Ya udah sih, percayain aja sama si Nisa, ucapku. Gue itu calon suaminya, 2 minggu lagi kita sah suami istri. Harusnya si Nisa nyuruh gue buat ngabisin itu si Tommy, bukannya nyuruh gue diem. Fadil menaikkan intonasi bicaranya. Lu jangan marah-marah dong, sengit Diego, lalu dia mengusap-usap perutku dengan lembut. Maaf, Fadil mengusap wajahnya dengan kasar. Lu ngerasa gak dianggap sama Nisa? Tanyaku.